Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kabaran anak Ustadz kelas 11. Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita. Alhamdulillah anak Ustadz, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, yaitu kita akan memasuki bab 3, ya. Sebelumnya Ustadz ingatkan kepada antum, jika ada tugas hendaknya antum segera mengumpulkan, ya. Janganlah antum berlama-lama ataupun tidak mengumpulkan, ya, karena itu akan menjadi penilaian antum. Semangatlah dalam belajar, terutama dalam keadaan kita seperti ini. Jangan menjadikan hal ini antum bermalas-malasan. Baiklah anak Ustadz, kita akan masuki pembelajaran kita, ya, yaitu tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi, ya. Jadi dari judul ini tentunya antum sudah dapat membayangkan, ya, apa yang akan kita pelajari, ya. Baiklah anak Ustadz, ini, ya, kita masuk ke ikan konsumsi, ya. Jadi kita membuat sebuah perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi, ya. Tentunya sebelum Ustadz masuk kemari, sekarang ini memang lagi lagi trennya, lagi musimnya adalah ikan, ya anak Ustadz. Kalau antum perhatikan, ya, musim pemeliharaan ikan nih, pembudidayaan ikan lagi tren di masa-masa sekarang ini. Nah, tetapi kita fokuskan pada pelajaran ini adalah ikan konsumsi, karena ada juga yang jenisnya ikan hias, ya. Jadi yang kita fokuskan adalah ikan yang konsumsi. Baiklah anak Ustadz, ya. Ini adalah ide peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Ya, jadi ada 3 ini anak-anak Ustadz, ya, pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Nah, usaha pembenihan merupakan suatu tahap kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, ya. Jadi kita akan menghasilkan benih ikan, ya, pembenihan ini, ya. Kita usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya akan menghasilkan ikan yang berukuran konsumsi yang besar, ya, yang antum jumpai di pasar-pasar, ya. Itu ikan-ikan yang sudah layak dikonsumsi, ukurannya sudah besar. Sementara itu, usaha pendederan merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Ya, tadi mungkin di awal tadi pembenihan tuh yang baru menetas anak-anak Ustadz, ya. Nah, di sini pendederan ini sudah lebih besar lagi, ya, tapi belum bisa dikonsumsi. Ukurannya bukan ukuran konsumsi, ya anak-anak Ustadz. Paham, ya anak-anak Ustadz, dari 3 kelompok tadi, pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan, ya. Jadi tadi ada untuk pembenihan yang menetas, ikan-ikan kecil yang baru menetas mungkin, ya. Kemudian pendederan tadi, ya, sudah lebih besar, ya, dari yang
pembenihan tadi yang baru menetas lebih besar, ya sudah bisa bertahan, tetapi belum layak untuk dikonsumsi karena ukurannya belum besar, ya anak-anak Ustadz. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung pada permintaan pasar, operasi teknis, ya, serta implementasinya. Permintaan ikan konsumsi khususnya ikan lele, ini anak Ustaz, yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha yang sangat terbuka bagi para pelaku usaha besar, usaha untuk pembesaran, ya anak Ustaz. Ya, jadi kalau kita perhatikan banyaknya sekarang, ya, ikan lele ini, ya, menjadikan permintaan akan ikan lele akan menjadikan peluang usaha, ya anak-anak Ustaz, ya. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi yang terlihat, kita lihat di warung-warung makan dengan menu ikan lele, ya. Ya, kalau kita lihat tuh di pinggir-pinggir jalan suka tuh ada namanya pecel lele, ya anak-anak Ustaz, ya. Kalau di daerah kita tentu nggak begitu, ya, tapi kalau di daerah Jawa ini sangat banyak sekali, ya, warung-warung pecel lele, ya. Ya, menjadikan berdampak langsung terhadap kebutuhan ikan lele bagi para pengusaha, ya. Kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele semakin memanfaatkan usaha pembesaran produknya karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Ya, nah, jadi pembeli ini sudah langsung datang ke tempat, ya, lokasi kita pembudidayaannya, ya, karena permintaan yang banyak di pasar. Ya, untuk satu siklus usaha pembenihan dengan jangka waktu antara lain 40 sampai 45 hari dapat menghasilkan benih ikan lele. Ya, 30.000 sampai 50.000 ekor, Masya Allah, ya, dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya dalam satu siklus tersebut, sebagian besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5 sampai 6 cm. Ya, jadi untuk ukuran 5 sampai 6 cm. Nah, ini untuk yang pembenihan, ya anak-anak Ustadz, ya. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi adalah, ini yang seperti kita pelajari di awal, ya anak-anak Ustadz, yang 6M fungsi ikan, anak-anak Ustadz. Ya, tentunya itu selalu kita jumpai dalam pembelajaran ini, ya. Yaitu faktornya, yaitu adalah pertama adalah manusia, ya, atau man. Sumber daya manusia adalah faktor yang berasal dari manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor yang paling penting karena sebagai pelaku utamanya, ya, kita yang menjadi pelakunya, yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, money atau uang. Ya, kalau nggak ada modalnya kita juga tidak bisa membuat sebuah usaha, ya anak-anak Ustadz. Ya, uang faktor yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, ya, seperti pembelian bahan baku, ya, yang akan diolah, perawatan mesin produksi ataupun menggaji para karyawan, ya. Yang ketiga adalah material atau bahan. Ya, material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Yang berikutnya adalah mesin atau peralatan, ya, adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah produksi. Ya, seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung produksi pun juga semakin lebih canggih sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga, ya anak-anak Ustadz. Kemudian metode atau cara kerja, ya anak-anak Ustadz.
Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode ya yang membimbing seorang untuk menghasilkan produk yang baik. Ya, harus ada metodenya antum. Jika ingin menghasilkan sebuah produk yang baik. Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi, akibatnya produk yang dihasilkan tidak memuaskan. Ataupun mungkin bisa gagal, ya. Kemudian adalah market, ya, atau pasar. Ya. Pasar merupakan hal yang sangat penting, ya. Pemasarannya ini sangat penting anak-anak Ustadz dalam menunjang kelancaran usaha. Jika proses produksi dihentikan, maka pengusaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, pengusaha harus mengetahui produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. Kemudian informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki usaha, ya, tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seorang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, dan koran. Jadi antum juga sebagai pengusaha antum harus update terus berita-berita mengenai usaha antum, ya, demi kelancaran dan kelanjutan usaha produksinya. Ingat ya anak Ustadz, ini adalah sumber daya yang dibutuhkan. Ingat ini dalam membuat proses pembenihan ikan. Baiklah anak Ustadz, ya ini ada perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi, ya. Jadi dalam perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Ya, jadi antum pertama sekali pilih, ya, nama perusahaannya, ya, apa, ya, ini harus antum pikirkan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Pemberian nama harus berorientasi ke depan, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian, ya kan? Nah, ini perhatikan anak-anak Ustadz, dalam memberi nama ini juga antum harus pikirkan. Jangan sekarang tuh lagi trennya, ya, antum ikutin, ya, istilah tren-tren yang lagi tren sekarang, tetapi nanti di masa yang akan datang nama itu akan menjadi tidak baik, ya, namanya udah nggak tren lagi, ya. Sebagai contoh tuh, dulu Ustadz pernah melihat ada sebuah warung, ya kan, diberi namanya bakso setan. Nah, masya Allah, bakso setan, ya. Jadi sekarang sudah tidak tren lagi, ya, tren lagi. Jadi pemilihannya harus kita pikirkan namanya. Usahakan beri nama yang baik-baik, ya, nama yang baik. Kemudian lokasi, ya, lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik industri. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu, ya, ini perhatikan ya, lokasi juga harus kita perhatikan anak-anak Ustadz. Yang pertama adalah backward linkage atau disebut dengan pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya resource, ya, yang digunakan. Termasuk dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana dan kondisi masyarakat setempat. Kemudian forward linkage atau disebut dengan pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksinya? Ini anak-anak Ustadz, ini lokasi. Kita lihat
pertalian ke belakang dan pertalian ke depan. Kemudian komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dipertimbangkan sebagai hal berikut. Ya. Membanjiri permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang-barang ataupun jasa. Teridentifikasi kebutuhan tersebut masyarakat, ya, kebutuhan tersembunyi masyarakat yang akan barang-barang atau jasa tertentu. Kurangnya saingan. Nah, ini antum harus perhatikan ya. Kalau di situ terlalu banyak usaha yang sama dengan antum harus carikan lokasi-lokasi yang lebih persaingan lebih sedikit. Ya, kurangnya persaingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. Adanya kemampuan untuk meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan satu bidang usaha yang sama. Ya, kita perhatikan jika ada usaha yang sama, ya, kita yakin bahwa kita itu lebih maju atau lebih unggul di pesaing kita. Nah, itu antum boleh ya masuk di situ. Jadi karena antum perkirakan ana nih bisa bersaing nih di sini dengan usaha yang sama, ana masih bisa nih unggul. Silahkan antum boleh. Tapi ketika antum perhatikan, wah, ana kayaknya lebih merendah nih, tidak unggul nih dibanding pesaingnya. Antum bisa pikirkan cari ke tempat lain. Kemudian konsumen yang dituju. Ya, prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri, tentu jangkauan konsumen yang dituju lebih jauh dibandingkan dengan usaha berbentuk pertokoan. Ya. Kemudian pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang memulai masuk pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader. Ya, jadi ya, yang kita ketika mulai masuk pasar kita berusaha nih menjadi sebuah pemimpin dalam pasar. Ya. Jangan antum berusaha menjadi yang nomor 2, antum usahakan. Kemudian penantang pasar atau market challenger, pengikut pasar, market follower, ya, pengikut pasar atau market follower, atau perelung pasar atau market niche. Pengusaha pasar dapat ya menyebarluaskan produk merupakan faktor yang menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus disesuaikan dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Nah, ini antum perhatikan ya anak-anak Ustadz, ya, agar antum dapat menguasai pasar, ya, di dalam ya, antum harus menguasai pasar, ya. Di dalam benak konsumen itu pastinya dia ingin mendapatkan ya barang yang bagus dengan harga yang murah tentunya. Ini sudah merupakan sebuah prinsip dari pembeli, ingin mendapatkan barang yang bagus tetapi dengan harga yang murah. Bagaimana antum bisa ya mendapatkan keinginan konsumen seperti itu? Oke, kemudian partner yang diajak atau kerjasama. Jika antum nanti akan bekerja sama dengan orang lain. Partnership adalah suatu asosiasi persekutuan 2 atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan. Walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk tidak untuk mencari laba. Bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seorang yang menjalankan perusahaan karena kejujurannya. Nah, ini anak-anak usaha, jika antum nanti ingin membuat usaha yang mempekerjakan orang lain,
Ya, ini harus antum betul-betul ya dalam memilih, ya. Betul-betul antum perhatikan ya kejujurannya, ya. Kemudian jumlah modal yang diharapkan, ya, dan yang tersedia. Pada umumnya pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Nah, jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner. Tadi ya, anak Ustadz, partnership tadi, yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Nah, jika anak-anak Ustadz ingin bekerja sama, semuanya harus tertulis. Jika di kemudian hari tidak menjadi sebuah masalah, ya. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Anak-anak Ustadz, peralatan yang perlu disediakan, ya, seperti tokonya, ya. Jika antum membuat sebuah toko, ya, peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunanya sebaiknya tidak usah dibeli, ya, sebab mengganggu uang kas. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu ekonomis dan prestis, ya, Nana Ustadz. Nah, jadi kalau antum belum membutuhkan sesuatu yang tidak begitu penting, jangan antum buat, ya. Kemudian penyebaran promosi, ya, Nana Ustadz, sebagai satu usaha baru, tentunya yang belum dikenal masyarakat, kita harus merencanakan, ya, untuk memperkenalkan, ya, usaha kita dengan cara mempromosikan, ya. Hal ini juga kita harus rencanakan dengan matang, ya. Jika harus dipromosikan, ya, kemudian apa keunggulannya ketika kita promosikan. Tetapi kalau Ustadz perhatikan, jika sebuah perusahaan usaha baru perlu, ya, dipromosi untuk dikenal masyarakat. Baik anak-anak Ustadz, ini tadi dia, ya, yang harus antum ingat, ya, dalam perencanaan, ya, namanya, kemudian lokasinya, ya, komoditi apa yang akan diusahakan, kemudian, ya, konsumen yang dituju, ya, pasar tujuan, partner yang diajak kerjasama, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan, ya, kemudian jumlah modal yang disediakan, peralatan perusahaan, dan terakhir adalah promosi. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, ya. Ini kita masuk ke pembenihan ikan konsumsi, anak-anak Ustadz. Ya, kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Ya, kadang sepertinya anak Ustadz, di setiap daerah itu tentunya, ya, kebutuhan akan ikannya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Sama kalau kita perhatikan, ya, di tempat kita ini, ya, atau mungkin ada di satu daerah yang kurang suka terhadap ikan lele, ya kan. Nah, jadi antum cari kesukaan masyarakat itu ikan apa, ya, atau di daerah Jawa sangat suka sekali dengan ikan lele, ya. Baiklah, sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi
17,01 kg per kapita per tahun pada tahun 2005. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan 5,44%. Pada tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai 30,43 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg kapita per tahun. Sedangkan pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 kg per kapita per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat. Ya, anak-anak Ustadz, ya, ini menunjukkan bahwa kebutuhan ikan terus meningkat. Ya. Sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang pesat. Ya, alasan lain menyertakan bahwa sebagian besar budidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibandingkan pembesaran. Salah satunya usaha pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Ini anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, ini Ustadz sudah jelaskan tentang ya, perencanaannya, ya, pembenihan ikan dan sistem. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Tapi ingat anak-anak Ustadz, untuk materi ini antum cukup merangkum pembelajaran ini, ya, di buku catatan antum, ya, sehingga apa yang antum catat dapat antum ulang-ulang kembali. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi antum dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.